Baiklah, perkenalkan nama saya Yeremia Leono dengan NIM C1C0200224. Kali ini saya akan presentasikan materi saya yang berjudul dengan aspek keperilakuan pada audit internal. Pendahuluan. Audit internal mengevaluasi aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang, dan dengan demikian terdapat hubungan pribadi antara orang yang melakukan evaluasi dengan orang yang dievaluasi, dan dengan para auditor. Hubungan antara kedua kelompok yang menjadi subjek konflik atau subjek sinergi adalah saling berkaitan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengelolaan konflik. Dalam hal perubahan, konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit, tapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Dalam bidang akuntansi, konflik terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dan pihak yang diaudit yang cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya. Jadi di sini para auditor ingin mengungkapkan apa kondisi yang sebenarnya terjadi pada sebuah perusahaan yang ia audit. Bila terdapat kecurangan, maka ia akan langsung melaporkannya. Atas laporan tersebut, pihak-pihak yang bertentangan atau yang ingin diuntungkan terhadap audit tersebut, maka akan terlibat konflik dengan terlibat dengan auditor. Masalah-masalah hubungan. Yang pertama yaitu ingat bahwa terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Pengaruh besar terhadap perasaan-perasaan dan emosi seharusnya juga dipertimbangkan. Ketiga yaitu keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Dan yang terakhir, yang kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir. Motivasi pihak yang diaudit. Kebutuhan menjadi bagian dari organisasi, yaitu sebuah perusahaan tidak akan berkembang jika tidak menjadi bagian dari sebuah organisasi yang membuat mereka bisa terus berkembang. Yang kedua yaitu menghormati diri sendiri dan orang lain. Ya, menghormati diri sendiri yang dimaksudkan di sini dan orang lain yaitu kita harus menghargai semua pencapaian orang, dan juga kita harus menghargai kreativitas dan karya orang supaya kita juga akan dihormati, dan sebaliknya apabila kita tidak menghormati orang lain pun juga seperti itu. Yang ketiga yaitu hubungan dengan gaya manajemen. Hubungan dengan gaya manajemen yaitu apabila para manajer atau manajemen yang salah dapat mengakibatkan konflik internal sehingga terjadi chaos atau kacau dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, perubahan manajemen. Perubahan manajemen sering diartikan sebagai sebuah indikasi adanya kegagalan pada manajemen sebelumnya, sehingga akan dilakukan perubahan untuk mencapai tujuan pada sebuah perusahaan, yaitu komunikasi secara efektif. Komunikasi terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis. Perintah seorang audit dengan menggunakan komunikasi yang efektif merupakan cara yang positif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan audit. Kesadaran pada diri sendiri. Pertama yaitu adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam berhubungan secara mental, fisik, emosional, dan karakteristik pribadi. Kedua, memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Ketiga, kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang lebih luas. Yang keempat, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan orang lain.
Yang kelima, suatu perusahaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Dan yang terakhir, suatu perusahaan terpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Pelaksanaan audit partisipatif telah menjadi suatu hal yang umum dalam audit bahwa inti dari kinerja yang audit yang berasal dari pendekatan keperilakuan. Pada dasarnya, audit merupakan usaha kerjasama antara auditor dan pihak yang diaudit. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya. Terima kasih. Baik, mohon maaf. Terdapat slide yang belum saya bacakan mengenai kutipan karakteristik umum sebuah individu. Brink dan Witt pada tahun 1982, yakni seorang peneliti dalam bidang akuntansi, juga telah membuat suatu daftar mengenai karakteristik individu dari orang-orang yang berada dalam berbagai tingkatan. Dan maksud Brink dan Witt adalah sebuah jabatan dalam sebuah perusahaan. Apabila bagaimana relasinya akan jabatan yang lebih tinggi terhadap tingkah laku atau keperilakuannya terhadap bawahannya, apakah berpengaruh positif ataukah berpengaruh negatif. Semua tergantung pada individu dan karakter masing-masing. Setiap orang berbeda-beda. Yang kedua yaitu pengetahuan dan pertimbangan atas perbedaan ini dapat membantu untuk memastikan hubungan yang lebih harmonis. Harapan kedepannya pengetahuan dan pertimbangan, yaitu pengetahuan dan pertimbangan akan memunculkan sebuah sinkronisasi dan relasi antara atasan dan bawahan. Karena tanpa atasan, bawahan pun seperti berjalan tanpa kepala, dan sebaliknya, tanpa bawahan pun apa gunanya kepala dan tidak bisa dimanfaatkan atau melaksanakan tugas-tugas dalam sebuah perusahaan. Baik, itu saja presentasi dari saya, Yeremia Dono. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.